Semangat pagi, saudara-saudara terkasih. Segala puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan yang terus memelihara kita dalam kehidupan ini. Kita ada saat ini, kita mampu mengecap dan menikmati berkat-berkat-Nya dalam kehidupan ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Merespon dan menjawab semua kemurahan Tuhan tersebut, mari kita nyatakan syukur kita kepadanya dan seraya terus memohon pemeliharaannya dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya dengan membangun relasi atau hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Kita awali hidup hari ini dengan bersaat teduh melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 19 September 2020. Kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali pagi ini kami tunduk mempersekutukan kehidupan kami di hadapan-Mu. Mohon anugerah-Mu dan pemeliharaan-Mu Tuhan melalui Roh Kudus di dalam kami mendengarkan firman kebenaran-Mu saat ini. Biarlah kami senantiasa menghidupi dan mewujudkan ketaatan kepada Tuhan sendiri. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan menyapa kita dari Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya.
Amin. Hidup menurut perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 terjadi peristiwa yang mengubah kehidupan masyarakat. Penyebaran COVID-19 membuat aktivitas tidak berjalan seperti biasanya. Kegiatan belajar, beribadah, dan bekerja harus dilakukan di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan-kebijakan berupa larangan berkumpul dalam jumlah besar, wajib menggunakan masker, dan larangan pulang kampung diberlakukan. Saudara-saudara, Tuhan menepati janjinya kepada orang Israel untuk memberikan makanan kepada mereka. Awalnya mereka tidak mengetahui apa yang terjadi ketika burung puyuh menutupi perkemahan pada waktu petang dan embun sekeliling perkemahan pada waktu pagi. Ayat 13 sampai ayat 14. Tetapi Musa memberitahukan kepada mereka bahwa inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat 15. Pemberian itu disertai dengan perintah, yakni tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat 16. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, karena mereka mengambilnya berdasarkan keperluan mereka. Ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Perintah selanjutnya yakni seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayat 19. Tetapi mereka melanggar perintah tersebut sehingga makanan menjadi berulat dan berbau busuk. Ayat 20. Tetapi kemudian orang Israel melakukan perintah tepat seperti yang dikatakan oleh Musa, sehingga membuat roti tersebut tidak berulat dan berbau. Ayat 24. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Sebab kita percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita adalah hal yang baik. Kita hanya dituntut untuk memiliki ketaatan, sebab ketaatan mendatangkan kebaikan. Amin. Kita satu dalam doa. Kami kembali mempersekutukan kehidupan kami di hadapan Tuhan saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah menyapa kami lewat firman-Mu di pagi yang indah ini. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu hidup menurut perintah Tuhan dalam kehidupan kami ini. Tuhan, menjalani kehidupan di masa new normal ini, kami datang berserah kepadamu. Lindungi dan peliharakan serta berkati kami Tuhan, agar kami memaknai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan kami tetap selamat sentosa. Berkati setiap pekerjaan, usaha, rencana, dan pelayanan kami, sehingga berjalan dengan baik. Keluarga kami Tuhan, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara kami, kekasih-kekasih kami. Kami yakin Tuhan akan memberkati dan menyelamatkan mereka selalu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, kenaikan jabatan, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, Tuhan tetap memberkati mereka semua. Ajar kami Tuhan untuk saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain.
majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi. Kiranya Tuhan tetap memberkati dalam setiap pelayanan. Kami berdoa Tuhan, buat ibadah pemberkatan yang akan dilaksanakan hari ini. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Pemuda-pemudimu Tuhan, topang mereka selalu dalam masa muda mereka. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati. Pergumulan pandemi COVID-19, kami selalu serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan kota Bontang. Kami percaya Engkau sanggup berperkara di dalam pergumulan ini Tuhan. Tuntunlah kami, arahkanlah kami Tuhan, sehingga kami tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.